Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke video kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah ilmu kalam. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya di sini akan mempresentasikan makalah ilmu kalam beserta rekan saya Asmi Marian. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menjelaskan poin-poin dari makalah ini. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu kalam. Nah, di dalam sejarah perkembangan ilmu kalam diikuti dengan sejarah perkembangan di masa Nabi dan Khalifah. Dan selanjutnya faktor penyebab ilmu kalam dan faktor-faktor lahirnya ilmu kalam serta pro dan kontra terhadap ilmu kalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah-sejarah dan timbulnya ilmu kalam. Baiklah, langsung ke pembahasan. Yang pertama itu sejarah timbulnya ilmu kalam. Secara harfiah, kata-kata kalam berarti pembicaraan. Nah, kata-kata kalam memang dimaksudkan sebagai terjemahan kata dan istilah Yunani. Nah, dalam bahasa Yunaninya yang berarti logos. Logos sendiri yang memiliki arti pembicaraan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu kalam di masa Nabi dan Khalifah. Yang pertama di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa beliau diutus di Mekah sebagai seorang rasul dan beliau memfokuskan dakwah Islamiyahnya pada 3 hal. Yang pertama, pertauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 29, yang artinya, dan mereka berkata bahwasannya kami hanya hidup di dunia dan kami tidak dibangkitkan. Dan yang kedua, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, pada masa Khulafaur Rasyidin setelah Nabi wafat, pada masa Khalifah pertama dan kedua tidak terdapat perbedaan dalam bidang akidah. Namun pada Khalifah ketiga terdapat kekacauan yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Sehingga umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yang dimana setiap golongan berusaha mempertahankan pendiriannya. Dan yang ketiga, pada masa Khalifah Bani Umayyah, pada tahun 661 sampai 750 Masehi, masalah akidah menjadi perdebatan hangat di kalangan umat Islam. Nah, di zaman inilah lahir berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Kaum muslimin tidak bisa mematahkan argumentasi filosofis orang lain tanpa mereka menggunakan senjata filsafat dan rasional. Untuk itu lahirlah aliran teologi Mu'tazilah untuk mempertahankan ketauhidan dan argumentasi-argumentasi filosofis. Namun pada Mu'tazilah terdapat sekali kontroversial karena mengagungkan akal yang mengakibatkan kaum-kaum tradisional tidak menyukainya. Selanjutnya yang keempat yaitu pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Pada masa ini terdapat sekali banyak perkara dan pemikiran-pemikiran yang tidak ada pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan sehingga dalam masa ini memberikan penumpuan untuk memberikan ilmu baru yang disebut ilmu kalam. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab lahirnya ilmu kalam. Nah, pada faktor penyebab lahirnya ilmu kalam ini terdapat banyak sekali penyebabnya, namun dapat disimpulkan menjadi 2 sumber dan faktor yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam, yaitu sumber langsung, yaitu seperti Al-Quran dan hadis, yang dapat memotivasikan umat manusia sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran para ulama Islam untuk menerangkan ajaran Islam dengan menurut sumber yang asli seperti Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, sumber tidak langsung, yaitu dari pemikiran-pemikiran pemeluk agama Islam dari sebelum zaman Kekaisaran Bizantium dan Sasanid, filsafat maupun pemberontakan-pemberontakan pada masa Islam awal. Dan selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya Asmi Mardian tentang faktor dari lahirnya ilmu kalam serta pro dan kontra ilmu kalam. Baiklah, silakan Asmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Mardian dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Yang pertama dipresentasikan oleh teman saya sendiri yang bernama Miftah. Yang kedua akan saya presentasikan sendiri, yaitu tentang faktor penyebab lahirnya ilmu kalam. Terdapat banyak sekali penyebab lahirnya ilmu kalam, tetapi dapat disimpulkan menjadi dua sumber dan faktor, yaitu yang pertama sumber langsung, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kedua sumber ini memotivasi setiap manusia sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran dalam Islam sebagai upaya untuk para ulama Islam agar menerangkan Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sumber tidak langsung, yaitu pemikiran-pemikiran para pemeluk agama sebelum Islam sejak Kekaisaran Byzantium dan Sassanid, filsafat Yunani maupun akibat pemberontakan pada masa Islam awal. Faktor-faktor lahirnya ilmu kalam yaitu: yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor lahirnya ilmu kalam yang berasal dari Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran di samping berisi ketauhidan, kenabian, dan sebagainya, berisi pula semacam apologi dan polemik terutama terhadap agama-agama yang ada pada waktu itu. Pada mulanya keimanan umat Islam tidak dipermasalahkan secara mendalam. Persoalan perdebatan mulai muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di samping umat Islam sudah tersebar luas juga karena pengaruh peradaban dan kebudayaan asing seperti filsafat, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang kelihatannya bertentangan namun sebenarnya tidak. Hal itulah yang membuat menjadi salah satu penyebab lahirnya ilmu kalam itu. Kedua, faktor eksternal. Faktor dari luar yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam seperti pola pikir ajaran agama lain yang masuk ke dalam ajaran Islam oleh orang yang dahulunya menganut agama lain. Bahkan orang Islam telah banyak mempelajari filsafat Yunani atau pengetahuan lainnya untuk kepentingan pendekatan dakwah Islamiyah kepada para filosofi untuk orang pandai lainnya. Persentuhan itu baik secara langsung atau tidak akan mempengaruhi pola pikir manusia yang akan terjadi hubungan timbal balik saling memberi dan menerima. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pro dan kontra terhadap ilmu kalam. Islam sebagai agama Allah yang mutlak benar dengan mudah sepakat orang menyetujuinya. Tetapi setelah Islam menjadi agama yang dianut masyarakat Islam sepanjang sejarah, tidaklah mudah menjawab pertanyaan tentang apa saja ajaran Islam tersebut. Ada yang berpendapat ajaran Islam itu hanya yang tertera dalam kitab suci dan hadis Nabi, sehingga Islam adalah bersifat normatif. Ada pula yang berpendapat selain Islam yang bersifat normatif itu, Islam juga bersifat historis, atau menurut Harun, Islam yang dilaksanakan oleh umatnya sepanjang sejarah dalam kehidupan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.